Freedom atau kebebasan merupakan kemampuan untuk bertindak tanpa adanya paksaan, disebut juga sebagai kebebasan dan kemerdekaan. Menurut kelompok kami, kebebasan merupakan kemampuan bertindak sesuai dengan keinginannya tanpa adanya paksaan, kendala, maupun hambatan dari luar. 5 permasalahan Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional. Sila pertama, setara di depan Tuhan tapi tidak di antar sesama. Sila kedua, diskriminasi dalam komunitas politik. Sila ketiga, kepentingan bersama dikesampingkan. Sila keempat, komunitas politik didominasi oleh parpol. Sila kelima, banyak kesetaraan dalam komunitas politik. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi yang mana hak asasi manusia dijunjung tinggi. Salah satu kebebasan berpendapat merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1988 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi dan disahkan oleh negara. Materi yang akan saya sampaikan yakni mengenai masalah, penyebab, dan praktik terkait pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kebebasan berpendapat ini merupakan sebuah hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara, yang mana hak ini harus dilindungi dan juga dijamin oleh negara. Namun pada kenyataannya kebebasan berpendapat di era Presiden Joko Widodo ini mengalami penyempitan ruang ekspresi publik. Hal ini terlihat dari kasus yang beberapa waktu lalu terjadi yang dialami oleh salah satu komika Indonesia, yakni Bintang Emon, yang mana Bintang Emon ini mengalami penyerangan secara virtual oleh buzzer dikarenakan Bintang Emon membuat sebuah video yang diunggah dalam akun Twitter dan juga Instagramnya mengenai kritikan terhadap jaksa yang memberikan tuntutan hukuman 1 tahun terhadap penyerang Novel Baswedan. Berdasarkan kasus yang telah diuraikan tadi, terlihat bahwasannya terjadinya pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial. Padahal media sosial ini merupakan salah satu platform untuk memberikan sebuah kritikan atau aspirasi publik. Di sini saya akan menjelaskan solusi mengenai permasalahan ditinjau dari kajian literatur, analisis kelompok, dan pendidikan hukum. Nah, dalam negara demokrasi konstitusional sendiri, khususnya Indonesia, untuk menyembuhkan demokrasi tidak hanya bisa melalui pergantian prosedur atau perundang-undangan saja, tetapi juga harus ada penyembuhan dari sisi kejiwaan demokrasi itu sendiri, seperti melalui setiap warga negara selain sebagai pribadi yang otonom, juga harus menjadi pribadi yang menyatu dengan prinsip kewarganegaraan yang menjadikan seseorang tersebut sebagai insan individu yang cerdas dan baik. Langkah tersebut dapat menjadi solusi dalam menyikapi inkonsistensi dalam pengamalan sila Pancasila. Selain itu juga seluruh kebijakan harus mengadopsi prinsip-prinsip HAM yang merujuk pada SNP. Salah satunya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang bisa menjadi acuan dalam proses revisi UU ITE. Hal tersebut juga masuk dalam program prioritas nasional yang bisa menjadi pedoman bagi aparat dan publik seperti individu dan kelompok untuk memahami dan memastikan tidak ada kebijakan atau tindakan pembatasan atau pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Perlu diperhatikan, pembatasan mengemukakan kebebasan berpendapat ini dilakukan untuk kondisi tertentu. Yang pertama yaitu pembatasan harus didasarkan pada hukum, yang kedua yaitu diperlukan dalam masyarakat demokratis, dan yang terakhir yaitu melindungi ketertiban umum, publik, moral, keamanan, keselamatan, serta melindungi hak dan kebebasan orang lain. Solusi yang ditawarkan oleh kelompok kami yaitu merubah inkonsistensi pengamalan Pancasila dalam masyarakat maupun pemerintah, serta perubahan sisi kejiwaan demokratis di Indonesia sendiri perlu diperhatikan di samping dari pengubahan atau pergantian prosedur atau undang-undang dalam konteks kebebasan berpendapat di negara Indonesia.